digunakan untuk mengolah hasil panen. Nah, silakan anak-anak buka di halaman 12 ya. Di halaman 12 di pembelajaran 2 kita akan belajar tentang teknologi pangan bandeng presto, pembuatan bandeng presto. Dayu, Siti dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Pernahkah anak-anak makan ikan bandeng? Pernah nggak? Iya. Ikan bandeng adalah ikan yang mudah untuk dibudidayakan. Nah, biasanya, tetapi bandeng itu biasanya banyak durinya, ya nggak? Banyak durinya. Nah, maka dari itu diciptakanlah teknologi pangan yaitu bandeng presto agar ikan bandeng itu dapat dimakan bahkan sampai tulang-tulangnya. Karena kalau makanan yang di presto itu biasanya dia akan lunak sampai tulang-tulangnya, bukan kepalanya saja bisa dimakan seperti itu ya. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya Dayu, Siti dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Nah, coba anak-anak lihat di teks bandeng presto. Di teks bandeng presto itu setiap paragrafnya berbeda. Betul tidak? Nah, paragraf itu biasanya dia awal kalimat itu dia menjorok seperti itu. Akan tetapi di buku tersebut perbedaan paragrafnya itu dibedakan dari warnanya, ya, ada warna hijau, oranye dan ungu seperti itu. Nah, yang pertama, paragraf pertama yang berwarna hijau, kita bacakan ya. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, garam, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari.
berenang di kolamnya Pak Surip. Nah, selain kolam ikan, Pak Surip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Jali dan teman-teman menuju ke kolam renang. Pak Sarip mempersiapkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Lani telah mahir berenang. Dan ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Kolam dangkal itu kolam yang apa? Yang tidak terlalu dalam ya. Yang biasanya digunakan untuk anak-anak belajar berenang. Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Jadi gerakan dasar dari berenang itu adalah mengambang. Setiap anak harus bisa mengambang kalau bisa berenang, ya. Ya, tapi sebelum kita belajar berenang ya, kita harus belajar dulu. Ketika berenang itu kita harus menggunakan apa namanya? Yang harus kita gunakan apa namanya? Pakaian renang. Betul. Jadi kalau kita mau belajar berenang ya harus menggunakan pakaian renang agar aman ya, tidak tergores apa namanya timbulan kolam itu loh. Nah, gerakan dasar mengambang saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan juga orang lain. Jadi kalau misalnya kamu belum bisa berenang, jangan berenang sendiri ya. Yang namanya baru belajar, jangan pernah berenang sendiri, takutnya nanti terjadi sesuatu seperti itu. Gunakan alat bantu, bisa menggunakan apa aja? Pelampung, ya, rompi pelampung, ban lengan, papan peluncur dan ban, ya. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada seperti ini ya. Tangan memegang papan luncur atau ban, posisi tubuh berada di atas permukaan air, kaki bergerak sambil mengayuh seperti itu. Nah, setelah capek berenang, Bayu dan teman-temannya makan bersama. Setelah kalau berenang kita berenang itu pasti capek ya. Kalau benar capek pasti apa? Lapar. Maka dari itu Bayu dan teman-temannya mereka makan bersama. Tapi ketahuilah anak bahwa makanan kesukaan makanan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita tidak boleh memaksakan kegemaran kita kepada orang lain. Nah, kemampuan setiap orang itu juga berbeda-beda. Ketika tadi Lani dan teman-teman belajar berenang, dia tidak memaksakan kemampuan temannya yang belum bisa berenang seperti itu. Nah, contoh di situ kegemaran yang berbeda, kegemaran makanan yang berbeda. Contoh, Lani Dayu dan Siti juga memiliki cara berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda. Ada yang makan buahnya langsung, ada yang dibuat susu, ya, ada yang dibuat apa namanya kue seperti itu. Coba kita lihat halaman 18. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Kemarin menghargai keberagaman sila berapa? Ketiga. Bunyinya apa? Betul. Nah, sekarang coba amati gambar di situ. Istilah gambar-gambar di situ menggunakan hasil teknologi tangan. Manakah yang merupakan hasil teknologi tangan di gambar itu? Ya, sosis. Terus apa lagi? Hasil teknologi tangan saya. Ya, susu kotak. Apa lagi? Roti. Terus ini kotak itu namanya kornet. Kalau kamu mau tahu yang namanya kornet, itu yang ini. Kornet. Oke, terima kasih anak-anak sudah mau mengikuti pembelajaran dari Tiara. Hari ini sudah
belajar teknologi pangan, pembuatan bandeng reso. Yang kedua, kita sudah belajar cara berenang. Gerak dasar berenang yang harus kita kuasai adalah